Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengungkit kritikan saat debat ketiga tanggal 7 Januari lalu. Dan kali ini Prabowo membahas nilai 11 dari 100 yang diberikan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, terhadap kinerjanya sebagai menteri. Di hadapan relawan dan pendukungnya di Medan, Sumatera Utara, Prabowo menyatakan ia merasa mendapat nilai 99 dari 100 berkat dukungan warga Medan. Prabowo juga menyebut rakyat tidak akan memilih pemimpin yang hanya omon-omon saja, melainkan pemimpin yang jujur, sejalan kata dan perbuatan. Nilai dari rakyat lebih dari nilai yang saya terima beberapa hari yang lalu di Jakarta. Di Jakarta saya hanya dapat nilai 11 dari 100. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Ya, menanggapi sindiran Prabowo pasca debat, Anies menyebut seharusnya semua keberatan disampaikan pada saat debat berjalan sehingga tidak perlu menjelek-jelekan lawan pasca debat. Anies menyebut kalau Prabowo merasa berhasil saat debat, ia pun akan merasa tenang dan tidak mengungkit performa kandidat dalam debat 7 Januari lalu. Ya berhasil ya pasti tenang habis debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Nah ya gitulah, nggak usah, kita tenang aja Kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat debat? Kenapa Pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense gitu. Tapi Ya kan tinggal dijelaskan. Ya saya nggak tahu, itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Ya, sepekan pasca debat ketiga Capres berlangsung, namun saling sindir pernyataan di arena debat masih saja berlangsung di depan relawan dan para pendukung masing-masing paslon. Lalu apa tujuannya dan seberapa besar pengaruhnya pada elektabilitas calon? Kita akan ulas bersama Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk. Selamat malam, Prof. Selamat malam Nitya, selamat malam para pemirsa Kompas yang budiman. Prof, kalau kita lihat ini saling sindir, serang pasca debat, menurut Anda ini sebenarnya seberapa efektif sih dampaknya pada elektoral masing-masing paslon? Nah, cara membacanya begini, elektabilitas itu ditentukan oleh satu, apakah kandidat itu dikenal secara luas, dan kita tahu rata-rata sudah sampai 90% tingkat pengenalannya. Kedua, dalam survei jadi dilihat seberapa dia disukai kandidat itu, yaitu ukuran untuk kedisukaan dan setelah itu ukuran elektabilitas. Nah, yang ingin saya katakan bahwa pembentukan 3 komponen itu sudah berlangsung lama. Kurang lebih beginilah, kalau orang sudah punya kesukaan terhadap calon, nah kalau dalam psikologi kita bicara sikap sih sebenarnya. Sikap itu apakah kita bersikap positif terhadap seseorang, apakah kita menyukai, dan bahasanya sekarang elektabilitas itu sudah terbentuk lama. Nah, makanya dalam voting behavior kita mengenal apa yang disebut dengan orang-orang yang sudah menentukan sikapnya jauh-jauh sebelumnya. Artinya dia sudah suka terhadap kandidat itu. Nah, kemungkinan itu berubah kan ditelisik di survei itu. Nah, biasanya yang belum menentukan sikap itu disebut dengan undecided voter. Ya. Nah, undecided voter itu dari hasil survei itu kan berkisar sekitar 20%. Nah, 20% itu sebenarnya orang-orang yang bersikap netral yang bisa disasar oleh debat itu. Dalam pengertian dia melihat mungkin apakah rasionalitas dari perdebatan itu meyakinkan, visi misi dan seterusnya. Artinya aspek-aspek yang bersifat kognitif. Ya, artinya menunggu pertimbangannya berubah sejalannya debat begitu ya? Ya, tapi yang tadi saya bilang orang yang sudah terlanjur suka
itu ada dua kemungkinan Nitya. Dia mungkin akan nonton debat, setelah itu 5 menit, 10 menit dia tinggal. Dia cuma untuk melihat apakah ekspektasi terhadap kandidatnya sudah dirasa Terpenuhi atau cukup, tidak? dia tinggal. Nah, yang tadi bertahan sampai akhir itu mungkin orang-orang yang 20% tadi yang belum menentukan pilihan. Nah, kalau saya lihat hasil Litbang Kompas kemarin, yang menonton debat itu kan dari seluruh populasi sekitar 47-48%. Ya sekitar 50 Ya. lah. Dari 50% itu yang nonton sampai habis itu juga kira-kira tinggal 25%. Nah, dari 25% itu kira-kira yang akan mengubah pilihannya yaitu cuma 20%. Kalau kita estimasi keseluruhan jumlah pemilih, artinya ceruk yang diperebutkan untuk meninggikan atau menaikkan elektabilitas sekitar 2-3%, kira-kira itu gambarannya. Iya, justru kan kalau yang disasar adalah 20% ini kan yang mempengaruhi, apalagi karena ada beberapa yang menginginkan Betul, cuma yang, satu putaran yang belum begitu kan? menentukan pilihan, betul. Aha. Tapi kan mereka juga dari data ternyata tidak menonton debat sampai habis juga. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Mereka sudah cukup yakin bahwa misalnya kandidat yang dia tonton ternyata tidak memenuhi ekspektasinya, atau dia nggak suka, terus dia tutup. Atau dia suka, dia sudah berhenti. Jadi Oke, jadi maaf saya potong. Tolong ditegaskan bahwa menurut Anda kalau bicara soal pasca debat ini tidak seberapa signifikan untuk mengubah tingkat elektabilitas karena sudah terbentuk lama, begitu ya? betul. Jadi karena untuk pemilih-pemilih yang sebenarnya sudah punya sikap yang jelas terhadap kandidat itu, jadi itu tidak akan banyak mengubah pilihannya. Nah, kurang lebih yang akan terpengaruh adalah undecided voter itu. Nah, itu juga masih ada beberapa kemungkinan itu ya. Oke. Dia bisa memutuskan tidak memilih, bisa juga. Jadi menurut dia tiga-tiganya tidak memenuhi keinginan saya, dia tidak memilih, atau nanti ditransformasi menjadi suara yang tidak sah gitu. Saya bisa bilang ini adalah gimmick komunikasi nggak sih, Prof? Apa yang terjadi di debat kemudian juga pasca debat. Saya penasaran bagaimana ini kemudian diterima oleh masyarakat, terutama bagi undecided voters tadi yang jumlahnya sebenarnya cukup signifikan. Iya gini loh, jadi kadang-kadang soal gimmick tadi ya. Nah, yang suka juga diteliti kan setelah itu kan adalah emosi positif, emosi negatifnya itu. Tapi itu betul secara psikologi ya. Kalau misalnya Anda sudah suka dengan calon itu, kalau ada orang menyerang, itu yang dapat malah emosi negatifnya. Gitu. Jadi Defensif, belum tentu misalnya Anda nyerang orang gitu, itu menimbulkan emosi positif. Bahkan ada yang sebaliknya, ada orang diserang di dalam debat itu malah menimbulkan semacam belas kasihan atau semacam simpati begitu. Ini orang kok jahat banget ya, kira-kira begitu. Malah berbalik begitu. Jadi belum tentu orang yang sepertinya dalam tanda kutip begitu agresif, attacking semua lawan lain tidak dibuat berdaya, dia mendapatkan respon positif begitu. Belum tentu. Oke, jadi belum tentu kemudian arena di luar debat ini akan berpengaruh untuk mengubah pilihan para 20% ini sebagai undecided voters. Ini kan sudah menjelang debat keempat ya, Prof ya. Saya ingin tanya dua hal. Yang pertama adalah seberapa jauh strategi ini akan dimanfaatkan lagi dan lagi oleh para paslon. Targetnya lagi-lagi adalah elektabilitas dan juga bagaimana masyarakat menyikapi gaya ini, menyikapi gimmick ini, karena bagaimanapun juga ya mereka harus membuat pilihan tanggal 14 nanti. Iya, sebenarnya gimmick itu bisa bisa bumerang efek juga gitu menurut saya tadi ya. Karena misalnya bagi orang-orang yang sebenarnya bermainnya di level emosi gitu, justru itu bisa kontraproduktif gitu loh. Nah, kecuali pemilih-pemilih rasional ya yang melihat betul di debat itu substansi isu perdebatan gitu, substansi kebijakan yang diambil gitu. Tapi itu kan dalam masyarakat itu pemilihan seperti itu nggak lebih dari 5-10% sebenarnya yang betul-betul mengerti debat substansi itu gitu loh.
Nah, sementara sikap terhadap kandidat itu kan sudah terbentuk jauh-jauh hari begitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sepertinya kalau dari beberapa pengalaman pemilu sebelumnya, tinggal sebulan ini memperebutkan ya di 3-4% tadi suara itu yang akan berubah gitu loh. Hanya 3-4% ya? Itu. Jadi dari kalau kita hari ini ada survei-survei yang melihat si kandidat ini sudah dapat misalnya 30, yang sini udah 42, yang sini udah 21, geser-geser naik turunnya ya 3-4% itu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Prof. Hamdi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Buluk. Selamat malam, Prof. Selamat malam.